Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang akad rahan, di mana rahan ini berasal dari kata tetap, abadi. Sebagian ulama juga memaknai rahan ini yaitu penahanan. Nah, adapun arti yang paling tepat untuk akad rahan ini yaitu tertahan. Mengapa demikian dikatakan tertahan? Karena apabila kita menggadaikan suatu barang, maka barang tersebut akan ditahan oleh pemberi utang sebagai jaminan. Nah, dalam komplikasi hukum ekonomi syariah pada pasal 20 ayat 14 juga mengemukakan bahwa rahan merupakan penguasaan barang milik peminjam milik peminjam oleh pihak pemberi utang sebagai jaminan. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rahan merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam atau pihak yang meminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman sebagai jaminan, di mana pihak pemberi utang tersebut memiliki kuasa untuk menjual barang atau jaminan tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum dari akad rahan ini, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang terjemahannya apabila jika kamu dalam perjalanan untuk bermuamalah tidak secara tunai, maka sedang kamu tidak mendapatkan atau memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Nah, dalam ayat ini sudah jelas bahwa ada dua cara yang dilakukan untuk melakukan utang piutang. Yang pertama yaitu kita harus menuliskan utang tersebut. Maka apabila kita tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang yang dijadikan jaminan atau tanggungan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Selanjutnya rukun dari akad rahan ini, yang pertama pemberi gadai atau rahin, penerima gadai atau murtahin, barang gadai atau marhun, utang marhun bihi, dan ijab dan kabul. Selanjutnya yaitu syarat dari akad rahan ini. Yang pertama syarat pihak yang berakad, yaitu harus balik, berakal, cakap hukum, dan tidak dalam paksaan. Syarat yang kedua yaitu syarat sigahat atau akad, di mana akad yang dilakukan tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan tidak boleh terikat dalam kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Syarat yang ketiga yaitu syarat mengenai utang, di mana utang merupakan hak yang harus dibayarkan. Kedua, jumlah utang harus ditutupi oleh jaminan, atau dengan kata lain utang tidak boleh lebih besar dari jaminan tersebut. Yang ketiga, hak utang harus jelas. Syarat yang keempat yaitu syarat terkait yang digadaikan, di mana barang harus ada dan nyata, barang harus bernilai dan halal, barang tidak bisa diperjualbelikan, barang tidak mudah rusak, barang harus
utuh, atau dengan kata lain tidak boleh putus-putus. Selanjutnya yaitu pemanfaatan barang gadai. Ulama Hanafiyah dan Hambaliyah mengemukakan bahwa pihak yang menggadai tidak boleh memanfaatkan barang dalam bentuk apapun, baik itu kendaraan, rumah, sawah, atau kebun atau barang jaminan lainnya, kecuali dengan izin dari penerima gadai tersebut. Kedua, ulama Malikiyah lebih ekstrem dalam mengemukakan pendapatnya, yaitu pihak yang menggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari penerima gadai, karena dianggap bahwa izin dari penerima gadai ini dapat membatalkan akad dari rahan tersebut. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa pihak yang menggadaikan memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadainya, begitupun dengan apa yang dihasilkan dari barang gadai tersebut. Selanjutnya yaitu pihak yang menerima gadai, di mana ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa pihak yang menerima gadai tidak dibolehkan untuk menerima gadai tidak dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai kecuali ada izin dari pemilik barang. Kedua, ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila pemilik barang mensyaratkan atau mengizinkan pihak penerima gadai untuk memanfaatkan barangnya, maka dibolehkan apabila akad rahan tersebut menggunakan akad utang jual beli, tetapi apabila akad rahan tersebut menggunakan akad ekor, maka tidak diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak dibolehkan seorang penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai. Yang terakhir yaitu ulama Hanbaliyah mengemukakan bahwa penerima gadai di mana penerima gadai Hanbaliyah mengemukakan bahwa penerima gadai dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai apabila barang gadai tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan, sedangkan apabila tidak membutuhkan pemeliharaan, maka tidak dibolehkan untuk memanfaatkannya. Selanjutnya, implementasi akad rahan dalam komplikasi hukum dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, seorang rahin atau nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan akad rahan dengan seorang murtahin atau bank. Keduanya berakad untuk akad rahan, di mana pihak nasabah terlebih dahulu memberikan jaminan kepada pihak bank, maka bank akan menyerahkan pembiayaan atau utang kepada pihak rahin. Kemudian pihak rahin akan membayar utang tersebut sesuai dengan tempo atau waktu yang telah ditetapkan. Itulah pemahaman mengenai akad rahan yang saya pahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.